Selamat malam, Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Menikmati Hidup Bersama Yesus. Siapa ingin menikmati hidup bersama dengan Yesus? Ayo tepuk tangan bagi dia, saudara. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan itu berbunyi demikian. Apakah engkau menikmati hidupmu? Beberapa kali pertanyaan ini saya ajukan kepada jemaat. Kemudian ada yang menjawab, saya pasti bisa menikmati hidup saya, Pak. Kalau saya tidak mengalami sakit seperti hari ini. Kemudian ada yang mengatakan, saya juga, Pak. Saya juga pasti bisa menikmati hidup saya kalau saya tidak mengalami pergumulan dalam pekerjaan saya. Kemudian yang lain mengatakan, saya juga Pak, kalau rumah tangga saya baik-baik, tidak mengalami masalah seperti hari ini, saya juga bisa menikmati hidup saya. Yang paling banyak mengatakan, kami juga Pak, kalau hidup ini tidak mengalami masalah, pergumulan dan penderitaan, pasti kami bisa menikmati hidup dengan baik. Saudara-saudara, kalau kita mau menikmati hidup, dan kita mengajukan syarat-syarat seperti apa yang saya katakan tadi, saya berani menjamin bahwa setiap kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena yang namanya hidup tidak bisa lepas dari apa yang namanya masalah, pergumulan, dan penderitaan. Kalau malam ini ada yang mengatakan, tapi puji Tuhan Pak, hari-hari ini Tuhan menolong saya. Saya mengalami pertolongan Tuhan dan saya mengalami kemenangan. Berarti malam hari ini kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada yang datang malam ini dengan tangisan dan air mata, masalah, pergumulan dan penderitaan, ada berita baik bagi kita semua. Matius 11:28 dikatakan demikian. Yang mengatakan ini bukan para murid, juga bukan para rasul, tetapi yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi malam hari ini saudara mengalami beban yang berat, pergumulan dan penderitaan diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya, dan saya berani menjamin kita akan pulang membawa kelegaan dalam jiwa kita. Boleh tepuk tangan bagi dia, saudara. Next, saya menyadari bahwa dalam hidup ini seringkali kita menjalani atau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Ada yang mengatakan, saya nggak pernah berpikir loh Pak, mengalami masalah seperti ini. Sungguh saya nggak berharap hidup saya mengalami keadaan seperti ini. Itulah kehidupan, saudara. Hal yang tidak menyenangkan kadang bisa terjadi. Akibatnya kita bisa menjadi sedih dan kita bisa menjadi susah. Tapi Bapak Ibu dalam menikmati hidup berarti kita tahu, next, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini selalu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 mengatakan demikian. Kalau malam ini saudara berkata, tapi puji Tuhan bagi saya Pak, saya mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam hidup ini. Tuhan menyertai saya, menolong saya dan mengadakan mujizat dalam hidup saya. Ya berarti sekali lagi kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi mungkin saudara malam ini mengalami hal yang menyedihkan. Atau hal yang bisa membuat saudara menangis. Tapi itulah hidup saudara. Kadang kita bisa tertawa, kadang kita bisa bersuka. Tapi ada kalanya kita harus menangis dan mungkin kita mengalami kesedihan. Tapi sekali lagi apapun keadaan kita malam ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan dia bisa menolong kita, bahkan membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa hal yang tidak menyenangkan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang buruk bisa datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, next, kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Siapa yang butuh kekuatan dari Tuhan? Saudara, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan kuat seperti hari ini. Ya, kita boleh berdoa di pagi hari, minta supaya pekerjaan kita diberkati, boleh.
Boleh rumah tangga kita disuruh disertai Tuhan, boleh saudara. Boleh supaya anak-anak kita diberkati, diberi hikmat kepandaian, boleh. Tapi jangan lupa yang satu ini. Ya, tiap pagi berdoalah supaya Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru kepada kita. Saya percaya demikian. Kalau kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita, begitu masalah datang dalam hidup ini, maka kita akan dibuat mampu menguasai keadaan. Tapi sebaliknya, begitu masalah, pergumulan, penderitaan datang dalam kehidupan dan kita tidak memiliki kekuatan itu, maka sebaliknya, bukan kita yang menguasai keadaan, tetapi keadaan yang menguasai kita. Berapa banyak di antara kita, ketika keadaan yang menguasai kita, sukacita itu bisa hilang. Tapi orang yang punya kemampuan menguasai keadaan, sukacita masih ada di dalam dirinya. Coba noleh sebelahnya. Nah itu modelnya. Loh iya. Saudara, ada orang-orang tertentu, keadaannya berat, saya tahu. Pergumulannya luar biasa. Tapi gak kelihatan itu. Sukacita masih ada di dalam dirinya. Kelihatan di wajahnya. Dan orang seperti ini berarti orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sanggup menolong hidupnya, saudara. Rasul Paulus berkata begini, jadilah orang yang berpengharapan, tunjukkan kepada dunia, kita punya Kristus sumber pengharapan kita. Begitu mengalami masalah, gak ada kekuatan, kita bisa menjadi orang yang susah dan sedih. Saudara, kalau kita yang dikuasai keadaan, tolong dengarkan saya, masalah itu bisa menjadi beban yang berat. Kalau sudah berubah menjadi beban yang berat, maka kita akan mengalami keletilesuan. Seperti yang Yesus katakan tadi, saya ulang, kalau masalah yang menguasai kita akan berubah menjadi beban yang berat. Begitu menjadi beban yang berat, maka kita akan mengalami keletilesuan. Letih lesu sama dengan lelah. Apanya yang lelah? Yang lelah adalah jiwanya. Orang itu kalau jiwanya sudah lelah, ada akibat yang ditimbulkan. Kita masuk lebih jauh. Apa yang terjadi kalau seseorang sedang berbeban berat dan jiwanya menjadi lelah? Saya ambil dua saja. Yang pertama, kemampuan di dalam berempati menjadi merosot. Sudah perhatikan, orang yang jiwanya lelah, dia sudah nggak punya rasa peduli dengan orang lain. Fokusnya, perhatiannya adalah dirinya sendiri. Dia enggan mengelurkan tangannya untuk menolong orang yang susah. Selalu dia berkata begini, ada apa aku nolong orang susah? Aku ini juga susah, perlu ditolong. Ngapain aku memperhatikan orang-orang seperti itu? Aku juga perlu diperhatikan. Saudara, padahal ada sebuah rahasia besar. Kalau hidup ini mau kuat, kita perlu menguatkan orang lain. Ketika kita membuat orang lain menjadi kuat, maka saya percaya kekuatan yang sama akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba waktu kita mengalami masalah dan kesedihan yang berat, masuk ke kamar, tutupan pintu, kunci rapat-rapat, dan tangisi dirimu. Gak butuh waktu lama kok. Keputusasaan, rasa frustasi, kepingin mati itu datang, saudara. Tapi ketika saudara berkumpul dengan orang-orang yang rohani, kemudian saling memberi semangat, saling menghibur, orang lain penuh sukacita, maka saya percaya sukacita yang sama akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ada tepuk tangan, saudara. Loh, makanya perlu hadir dalam pertemuan rohani seperti ini, jangan tinggalkan. Saudara mendengar firman, nanti temannya sharing, ngomong sana sini, yang tadinya kita datang lemah, begitu kita merasa dikuatkan, saya percaya semuanya menjadi lebih kuat, saudara. Saudara pernah mendengar cerita Rasul Paulus yang dipenjara di kota Filipi. Loh, Rasul Paulus ini juga disiksa seperti Tuhan Yesus 39 kali cambukan. Kemudian dipenjara di kota Filipi. Para pengikutnya menangisi keadaan Rasul Paulus. Sudah gak semangat dalam pelayanan. Gairah untuk melayani sudah hilang. Ya sebetulnya layak saja ya Rasul Paulus ditangisi, memang keadaannya lebih berat. Tetapi yang luar biasa, Rasul Paulus kemudian melihat orang-orang yang setia ini loyo, gak semangat, nangisi kehidupannya. Dia tulis surat, saudara. Untuk apa? Diberi kekuatan atau memberi kekuatan, mendorong mereka melayani lagi.
Dan ketika mereka menerima surat Rasul Paulus, mereka bukan menjadi lemah. Mereka berpikir begini, ini orang yang keadaannya susah, menghibur kita, menyemangati kita. Akibatnya apa? Orang-orang itu kemudian menjadi semangat lagi, lebih kuat lagi. Dan Rasul Paulus melihat mereka lebih kuat, Rasul Paulus menjadi lebih kuat. Makanya tertulis dalam Filipi pasal 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari teman-teman yang rohani. Ayo kita saling menghibur, saling memberi kekuatan. Saya percaya jemaat di tempat ini akan semakin kuat dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Iya, ngomong sama sebelah nih, semangat bilang gitu. Lebih kuat lagi, amin. Iya. Yang kedua, apa yang terjadi kalau seseorang itu sedang terbeban dan jiwanya menjadi lelah? Kemampuan dalam mengendalikan perasaan pasti dalam keadaan bermasalah. Orang itu kalau jiwanya lelah, gampang ngamuk, gampang nguring-nguringan, emosinya tidak stabil, jadi sensitif, jadi sensi. Ya orang ngomong enak aja bisa marah, apalagi nggak enak, saudara. Gampang tersinggung soalnya. Orang lagi ngomong-ngomong, kita lewat, dia diem, loh ngomongin aku ini, loh iya saudara. Masalah kecil bisa berubah menjadi, loh perceraian terjadi kadang-kadang bukan masalah besar loh. Kehancuran sebuah pelayanan kadang-kadang karena ketersinggungan. Kenapa saudara? Karena jiwanya orang itu lelah. Loh kalau tubuh lelah, istirahat tidur bangun lumayan seger. Tapi kalau jiwanya lelah, gak ada obatnya. Kecuali datang kepada Yesus, karena Dia sumber kelegaan di dalam jiwa kita. Saudara, mari hari ini kita menyadari, hati-hati ya, kalau jiwa lelah bisa berbahaya. Masalah kecil bisa berubah menjadi besar. Siapa yang pernah ke Bali? Oh semua sudah ya. Di sana ada pabrik kaos kata-kata ya, namanya apa? Iya, joker atau joker gitu ya. Tadi Pak Gembala ngomong, habis tur ya? Siapa yang habis tur? Waduh, enak ini. Mantap ya. Iya, saya pernah masuk ke pabrik kaos kata-kata joker itu. Ya memang lucu-lucu ya, ditulis begini. Ya, apakah Anda masih sering merasa pusing? Gitu. Bersyukurlah Anda kalau masih bisa merasa pusing, berarti Anda masih punya kepala. Terus satu lagi ditulis begini, masalah besar ayo kita kecilkan. Masalah kecil ayo kita usahakan, kita tiadakan. Itu joker. Tapi kalau kita masalah kecil dibesar-besarkan, makanya timbul perpecahan, timbul perceraian. Saya beberapa kali mengonseling suami istri mau bercerai. Ya suruh cerita, kadang saya tertawa saudara, masalahnya kecil. Masalahnya sederhana, sampai bisa bertengkar hebat, sampai kemudian mau bercerai. Kenapa itu terjadi? Karena masing-masing jiwanya sedang mengalami kelelahan. Orang kalau mengalami masalah, jadi beban yang berat, jiwanya lelah, bahaya. Gampang ngamuk. Saya nggak usah belajar ngamuk Anda. Gitu. Loh iya, ayo malam ini saudara yang jiwanya lelah, datang kepada Yesus. Saya percaya setiap kita akan pulang membawa kelegaan dalam jiwa kita. Amin. Iya, kita pulang bisa tertawa ya. Oke, mengapa orang itu terbeban dan jiwanya menjadi lelah? Yang pertama, biasanya rasa khawatir yang bertumpuk-tumpuk. Orang itu kalau khawatir terus-menerus, Alkitab bilang jiwanya jadi bungkuk. Jadi rasanya berat hidup ini ya. Berdasarkan survei, rasa khawatir yang paling tinggi adalah masalah keuangan. Yang paling mengganggu kehidupan seseorang itu masalah ekonomi dan keuangan. Yang kedua masalah sakit penyakit. Loh, sakit nggak enak, tapi nek si punya duit si terhibur saudara. Sudah sakit nggak punya duit, susah. Makanya orang nggak punya uang nggak boleh sakit. Nah, itu. Orang bisa punya masalah keluarga. Sudah punya masalah di dalam keluarga, ekonomi morat-marit, lebih nemen saudara.
Ya bisa jadi punya masalah keluarga, tapi ekonominya masih bagus, si rodok terhibur, ya kan? Bisa pergi, bisa makan enak, kan gitu. Jadi berdasarkan survei, sudah percaya saya saja ya, masalah yang terberat, yang paling tinggi itu adalah yang paling mengganggu masalah keuangan. Masalah ekonomi. Loh, pembicara ini bisa lihat. Kalau jemaat punya masalah keuangan yang berat, loh memang lihat di depan. Nyanyi loh, kadang loh gak sampai, saudara. Loh betul. Tapi hari itu dia diberkati, tokonya ramai, dapat gangtau. Nyanyi semangat, kalau isi ini saudara. Ada yang berat masalah ekonominya, gak hanya tepuk tangan, gak nyampe, tapi sampai luput loh. Gak bisa, karena berat. Saudara saya percaya, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab dia bisa memelihara kehidupan kita. Memelihara dengan cara apa? Dengan caranya. Percaya cara Tuhan setiap orang gak sama. Besarnya gak sama. Tapi saya percaya anak Tuhan hidupnya pasti dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Alkitab berkata dipenuhi segala kebutuhan kita. Gak akan pernah kita kekurangan. Terus gak usah iri hati dengan yang lain. Yang penting cukup. Ngomong sama-sama cukup. Gak usah bingung dengan cara Tuhan. Pasti dia punya cara. Saya pelayanan sama Pak Us ini, teman setia saya ini ya. Ngomong-ngomong kita pelayanan sudah 36 tahun Pak. Sejak tahun 1988. Waktu itu saya bergabung di gereja MDC. Ya. Diberi tugas oleh almarhum pendeta Yeremia Rim untuk merintis berdirinya gereja. Jadi kami keliling Jawa Timur sampai Bali. Ya puji Tuhan masih ada gereja-gereja perintisan kami, puji Tuhan ya. Suatu hari kami diundang pelayanan di kota Magelang. Kalau ke Magelang kami naik kereta turun Jogja. Bersyukur hari itu dijemput sama Bapak Gembala cabang MDC Magelang. Kemudian dari Jogja kita naik kendaraan darat ya. Kemudian dia berkata begini, Pak Jayadi, ayo saya ajak makan Pak. Sebelum masuk kota Magelang itu ada depot Pak, warung Pak, namanya ayam goreng kosek. Pernah makan saudara? Waduh, enak ya. Ayamnya digoreng agak kering, ada tahu tempe. Terus kemudian sambelnya, sambal cabai rawit hijau itu loh. Wah, diulek kasar-kasar, kasih jeruk Pak. Pedes kecut, loh ada yang telan ludah. Kemudian diteplok Pak, di atasnya ayam. Kita makan nasi kepul-kepul panas, minumnya jeruk, enak. Bener namanya, bener ini, sampai ngosek-ngosek kita, enak saudara. Iya ya, kemudian setelah makan kami masuk kota Magelang. Dan dia berkata, Pak Jayadi, sebelum kita ke gereja yang sekarang gitu ya, lagi bangun waktu itu sudah selesai, saya tunjukkan Pak, waktu awal perintisan saya masuk kota Magelang. Kemudian kita berhenti di sebuah ruko kecil di pojok begini. Kecil, 2 lantai. Terus dia bilang, Pak saya mau tunjukkan kepada Bapak, ini sebuah kesaksian luar biasa. Dulu saya khawatir tentang kehidupan saya. Sebagai hamba Tuhan lagi, di kota kecil, ya. Tapi Tuhan tunjukkan Pak, pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup saya. Pak ini 2 lantai. Ya, lantai 1 kami pakai ibadah. Lantai 2 untuk rumah tangga. Anaknya 2 saudara. Kemudian dia ngomong, Bapak lihat itu ya. Di pinggir ada 3 lubang angin-angin. Kecil saudara, ada rooster gitu kecil. Pak di sana Tuhan tunjukkan pemeliharaannya. Saya bingung maksudnya apa kan gitu ya. Dia tunjuk lubang angin-angin itu. Pak suatu hari saya daftarkan anak saya sekolah. Kemudian keluar biaya, uang gedung, buku, seragam. Kami benar-benar gak punya uang sama sekali. Kemudian saya ngomong sama gurunya, boleh gak minta waktu? Oke, Bapak saya kasih waktu seminggu. Kemudian seminggu sudah jatuh tempo, gak ada uang sama sekali. Mundur lagi seminggu. Gak ada uang lagi. Mundur lagi seminggu, tetap gak ada uang. Terus dia menghadap lagi, dia bilang, ini yang terakhir Bu kalau boleh. Ya sudah ini yang terakhir, jadi genap 1 bulan. Tapi kalau Bapak yang ini gak bisa, terpaksa saya kasih kepada yang lain yang antri di belakang. Terus dia cerita, besok harus dibayar pagi, sampai sore itu dia gak ada uang. Kemudian kira-kira jam 5 itu mereka makan, ya makan malam lah di lantai 2 ya. Lesehan gitu katanya. Terus mereka berdoa Tuhan.
besok harus dibayar. Kalau enggak, maka nggak bisa sekolah di sana. Ya kami nggak memaksa. Ya, kalau Tuhan kehendaki kami bisa sekolah di sana, memang ini salah satu sekolah yang terbaik di kota itu. Tapi kalau enggak, kami nggak memaksa, pasti Tuhan sediakan sekolah yang lain. Kami butuh uang sekian Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Sudah saudara, mereka makan selesai semua, teman saya cerita, ini piring-piring mau diangkuti semua, tiba-tiba ada sebuah amplop melayang masuk dan jatuh di depan mereka. Blep, kagetlah mereka. Ini pintu nggak terbuka, jendela juga tertutup, ini amplop masuk dari mana? Ya pasti masuk dari salah satu lubang angin-angin itu, saudara. Dan kemudian dia buka, kagetnya lebih lagi karena jumlahnya persis apa yang dibayarkan besok. Ini nggak tahu siapa yang kirim. Dan besok jam 7 dia ke sekolah, dibayarkan. Jam 8 dia balik ke ruko, ada yang telepon. Shalom Pak, selamat pagi. Oh iya shalom. Pak, apakah Bapak sudah menerima amplop kiriman saya kemarin sore? Oh sudah. Maaf loh Pak, maaf ya. Kemarin saya ketok-ketok nggak ada yang bukain. Terus saya coba melempar Pak, dan masuk ke salah satu lubang angin-angin itu. Wah ini pasti pemain basket saudara. Masuk. Apakah Bapak sudah menerima? Sudah. Apa Bapak sudah buka? Oh sudah, apa sesuai dengan kebutuhan Bapak? Sudah sesuai. Sudah saya bayarkan. Oh puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Maaf Bapak dari mana? Bapak saya hanya seorang utusan untuk mengirim uang ini kepada Bapak. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ditaruh saudara. Saudara, saya percaya ini malaikat yang Tuhan kirimkan untuk memberkati keluarga ini. Tapi saya cerita seperti ini bukan bermaksud loh ya. Besok saudara nggak bekerja, nggak kemana-mana, panggil tukang bangunan dibolongi semua. Terus saudara duduk di bawahnya, amplop masuk. Enggak saudara. Tapi saya cerita seperti ini, tadi saya katakan sejak awal. Bahwa Tuhan itu mampu memberkati kita. Dan setiap orang caranya berbeda-beda. Pesannya juga enggak sama. Tapi yang pasti, Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa orang terbeban dan menjadi lelah? Bisa jadi karena tumpukan masalah yang bertubi-tubi dan bertambah berat. Yang satu belum selesai, muncul yang lain. Yang lain belum selesai, muncul yang lebih berat. Seperti yang seringkali saya katakan, seperti orang jatuh ketimpa tangga. Digigit anjing, anjingnya gila, saudara. Berat, tambah berat, dan semakin berat. Dan tidak jarang, yang namanya masalah dan pergumulan hidup yang begitu berat, diumpamakan seperti badai yang datang dalam kehidupan. Next. Itu sebabnya ada banyak lagu yang kemudian mengadopsi kata badai. Dimasukkan dalam lirik lagu itu untuk menggambarkan orang sedang mengalami masalah dan beban yang berat. Di saat badai bergelora, ya kan? Jadi banyak lagu-lagu yang diadopsi menggunakan kata badai untuk menggambarkan bahwa orang itu sedang mengalami keadaan yang berat. Tapi saya percaya begini, sekalipun namanya masalah dan beban diumpamakan seperti badai yang datang dalam kehidupan, kalau itu sudah seizin Tuhan, saya percaya tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi melatih kita semakin kuat. Dan saya percaya untuk membuat kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Ya, ini ada sebuah kisah ya, kisah sederhana. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini. Seekor burung Raja Wali Afrika diperkirakan bisa hidup sampai dengan usia 30 tahun. Kalau usianya sudah mendekati 30 tahun, berarti sudah dia cukup tua. Tidak hanya cukup tua, tetapi parunya ini keluar itu panjang, melengkung. Ya, itu berat. Ditambah bulu-bulunya, wah itu panjang, wah ditambah berat. Kuku-kukunya juga keluar semua, melengkung. Sudah dia cukup tua. Tidak hanya cukup tua, tetapi parunya ini keluar itu panjang, melengkung. Ya, itu berat. Ditambah bulu-bulunya, wah itu panjang, wah ditambah berat. Kuku-kukunya juga keluar semua, melengkung. Jadi membebani tubuhnya. Akibatnya burung Raja Wali Afrika yang usianya mencapai 30 tahun ini nggak bisa terbang tinggi mencari mangsa di udara. Yang bisa dia lakukan, dia berjalan di darat. Mencari apa saja yang bisa dimakan, tidak ada akar, rotan pun jadi. Dia terus jalan, ya.
berat. Sampai kemudian suatu hari, instingnya berbicara. Ketika dia melihat sebuah puncak pohon yang paling tinggi, dia berkata begini, andai kata ya, aku bisa terbang dan mencapai puncak pohon yang paling tinggi itu, aku akan melakukan sesuatu. Kemudian dia mencoba mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya mungkin ya. Kemudian dia melesat terbang dan hinggap di atas puncak pohon yang paling tinggi itu. Apa yang dia lakukan ketika berada di sana? Apakah kemudian dia putus asa dan terjun mati bunuh diri seperti orang zaman sekarang? Oh enggak, saudara. Enggak senaif itu. Ya, dia enggak gampang putus asa. Ngomong sama sebelah nih, enggak gampang putus asa. Amin. Ya, ketika dia berada di sana, ternyata dia sedang menunggu datangnya badai. Dia tunggu, tiba-tiba ada angin berputar-putar. Dia lihat, enggak mau, ini badai kecil. Ada lagi datang, dia lihat, ini badai sedengan, dia enggak mau. Tiba-tiba dari kejauhan ada angin bergulung-gulung hebat. Coba dia lihat semakin dekat, ini aku tunggu, badai yang besar. Kemudian ketika badai itu mulai dekat dengan dirinya, dia berkata dalam dirinya, aku harus masuk di dalamnya. Dan dia kumpulkan lagi tenaganya. Begitu badai itu mendekat, dia masuk ke dalam. Dia melesat masuk, dia ombang-ambingkan, dia putar-putar dalam pusaran badai yang hebat itu. Nah, ketika dia ada dalam pusaran badai yang hebat itu, apa yang dia lihat? Dia mau lihat di mana ada pegunungan batu cadas yang paling tinggi. Dia terus diputar-putar, begitu dia lihat, di sana ada pegunungan batu cadas yang paling tinggi. Dia melesat keluar dari pusaran badai itu. Dan kemudian dia terbang mendekati pegunungan batu cadas itu. Saudara, burung Raja Wali, burung elang itu kalau di udara, di paling tinggi, terbangnya itu santai. Dia nggak kepakan sayapnya, dia cuma arahkan begini. Nggak kayak manuk emprit gini, bukan. Ngentena juga pecel itu ya. Enggak, dia cuma begini loh. Coba lihat sudah di video di mana. Cuman gini, diarahkan tubuhnya. Dan akhirnya dia hinggap di atas puncak pegunungan batu cadas yang paling tinggi itu. Dan apa yang dia lakukan ketika berada di sana, yang pertama-tama yang dia lakukan, dia pukul-pukulkan paruhnya yang besar, melengkung berat, tak, tok, sampai putus. Sudah putus dia asah, sering, sampai tajam. Sudah tajam, bulu-bulu yang tua ini dicabut, dipotongin semua, ditinggalkan bulu yang masih muda dan bagus. Sudah habis semua, sekarang kuku-kukunya yang melengkung keluar berat itu dipotongin satu persatu. Ini acara namanya pedicure, manicure. Yang terutama pasti pernah melakukan. Tapi tidak ada kikir, tidak apa-apa, kasar sedikit. Sudah selesai semua, dia berdiam diri di situ katanya 3-4 bulan. Ya cari makan apa saja yang bisa dia dapatkan. Kenapa begitu lama Pak? Dia sedang menunggu tumbuhnya paru yang baru. Menunggu tumbuhnya bulu-bulu yang baru dan kuku-kuku yang baru. Semua sudah tumbuh dengan baik, dia terbang lagi di angkasa. Menjadi Raja Wali muda. Dan bisa mencari mangsa di udara. Dan diperkirakan, burung Raja Wali Afrika yang regenerasi semacam ini, bisa hidup sampai dengan 30 tahun lagi. Hidup sampai 50-60 tahun, saudara. Saudara perhatikan, dia ada dalam pusaran badai. Tapi bukan menghancurkan dirinya, tapi membuat dia regenerasi dan menjadi lebih kuat, bahkan menjadi hebat. Saya percaya malam ini, kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, pergumulan, jangan berkata, aduh ini badai bisa menghancurkan. Tidak, diizinkan Tuhan supaya melatih kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang berpengalaman. Bahkan saya percaya kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Jadi jangan gampang putus asa, jangan gampang menangis. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau malam ini sekali lagi, saudara datang dengan pergumulan dan beban yang berat. Berdasarkan Matius 11:28, saya tutup. Ada 2 berita baik. Ada berapa? 2 berita baik. Yang pertama, Yesus bersedia memikul kuk atau beban bersama dengan kita. Jadi apapun keadaanmu, Yesus bersedia memikulnya bersama dengan dia. Perhatikan ada gambar itu. Seorang petani sedang berdiri di pinggir jalan, sedang membawa
pikulan, ya, membawa beban pikulan. Panas, tidak jauh dari dia berdiri, ada mobil pickup yang mau lewat. Ya. Mobil pickup ini supirnya lihat, loh ada petani, bawa beban pikulan, berdiri di pinggir jalan, kasihan, panas. Coba aku mau berhenti, mau tak tanya, kira-kira dia mau kemana ya? Kalau jalannya sama, tujuannya sama, tak suruh naik di atas mobil pickupku, tak anterin, kasihan. Kemudian sopir ini berhenti, ditanya, Pak petani, mau kemana? Ngomong-ngomong ini panas, bapak bawa beban pikulan. Oh saya mau ke desa A. Oh saya lewat. Ayo saya antar, saya bantu. Silakan naik di atas mobil bak di pickup saya, silakan. Kemudian sambil dia berjalan, ini supir juga berjalan masuk ke cabinnya, ya. Ini petani juga naik di belakang. Kemudian dicoba dijalankan mobilnya sama supir ini. Ketika dijalankan kok mobil ini jadi nggak enak ya. Coba ditambah kecepatannya, aduh kok malah nggak stabil. Coba lebih cepat lagi, tambah nggak enak, kok nggak imbang jadinya ya. Loh ini apa yang terjadi nih? Ini ada apa sebetulnya? Aduh, coba pelan lagi, nggak enak juga. Wah aku harus berhenti, aku mau lihat di belakang ada apa, yang terjadi apa ini. Kemudian dia berhenti, si supir ke belakang ingin melihat apa yang terjadi. Betapa kagetnya dia, ternyata petani ini tetap dalam kondisi berdiri dan membawa pikulannya, saudara. Makanya jadi berjalan gak imbang. Iya orang bilang jindandil itu loh, saudara. Nah itu, aduh Pak Petani tolong lihat saya, tolong dengarkan saya Pak Petani sudah berada di atas mobil pickup saya. Kenapa Bapak masih berdiri dan bawa pikulanmu? Makanya mobil ini berjalan gak imbang, perjalanan jadi gak indah Pak. Ayo Pak dengarkan saya, sekarang taruh pikulanmu Pak. Duduklah yang manis. Saya percaya kita bisa menikmati perjalanan dengan baik. Saudara, Yesus mengundang kita untuk menaruh beban pikulan di bawah kakinya. Katanya saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa engkau masih memikul beban pikulanmu sendirian? Makanya hidupmu tidak indah, saudara. Hidupmu tidak imbang. Ayo taruh beban pikulanmu di bawah kakinya. Karena dia bersedia memikulnya bersama dengan kita. Yang kedua, yang terakhir. Katanya kalau pembicara bilang ini yang terakhir, ada kelegaan di dalam jiwanya juga. Sudah mau selesai. Yang kedua, Yesus menerima kita apa adanya dan apapun keadaan kita. Jadi nggak usah sungkan. Apapun keadaan kita, ya, siapapun saudara diterima dengan apa adanya. Bukan ada apanya. Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Dia bersedia memikul bersama dengan kita. Dan dia menerima kita apa adanya. Dan dia siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.